Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi-pagi sekali Inayah bangun, mengutip bajunya yang berserakan di lantai. Ia menggeleng kala melihat beberapa kancing pijamannya yang terlepas akibat ulah lelaki yang tak sabaran ingin menikmati tubuhnya dan melangkah ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, ia keluar dengan mengurai rambutnya yang basah, mengenakan handuk kimono yang membalut tubuhnya. "Mas, bangun dong." Entah sudah berapa kali ia membangunkan Ibra, namun lelaki itu tak juga membuka mata, malah tidurnya semakin nyenyak dengan dengkuran-dengkuran halus. Bagaimana tidak, mereka baru benar-benar tidur sekitar jam 3:30. Mau turun ke bawah dalam keadaan rambut basah begini, malu dong ketahuan. Inayah berbicara sendiri. Ia kesal kenapa juga ia lupa membawa benda penting yang bernama hair dryer itu. "Mas Ibra sayang," menepuk-nepuk pelan bahu suaminya. "Mas, kamu punya hair dryer nggak?" Lanjutnya lagi. Dengan terpaksa Ibra bangun, namun belum membuka matanya. "Nggak punya, coba deh kamu pinjam sama Adel atau Mama gih," ucapnya dengan suara yang berat. "Ngaco kamu, masa iya aku pinjam ke mereka, malah ketahuan dong abis keramas, kan malu." Inayah berjalan menuju walk-in closet hendak mengenakan pakaian di sana sambil membawa handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya perlahan. Tiba-tiba Ibra muncul dengan tubuh polos tanpa sehelai benang pun. "Ya ampun, pagi-pagi ada bidadari lagi ngeringin rambut. Sekali lagi yuk, mumpung aku belum mandi, jadi sekalian." Inayah menoleh dan kaget melihat Ibra dengan santainya mengatakan itu dengan menampilkan tubuh polosnya. Lalu ia melemparkan handuk yang berada di tangannya tepat mengenai tubuh polos Ibra. "Heh, sana mandi." Gelak tawa Ibra memecahkan keheningan ruang ganti itu sambil berjalan menuju kamar mandi, menuruti perintah istrinya sebelum omelannya makin berlanjut. Inayah kesal bukan main. Yang pertama karena nggak ada hair dryer. Kedua melihat tingkah suaminya yang tak tahu malu, mondar-mandir dengan tubuh polos yang bertujuan untuk menggodanya. "Mas, kita nggak masuk kerja kan hari ini?" tanya Inayah sambil memegang buket bunga pemberian Ibra malam tadi. "Apa kata orang kalau kita ke perusahaan hari ini?" Ibra mendekati Inayah setelah mengenakan pakaiannya. "Mas, kamu punya vas bunga nggak di kamar ini?" Inayah masih mengelilingi kamar itu sambil memegang buket bunganya. "Pertanyaanmu ada-ada aja ya dari pagi tadi. Hair dryer, vas bunga. Kamu kira aku laki apaan sayang?" Sambil menyemprotkan parfum ke lehernya hingga wanginya menyeruak ke seluruh ruangan. "Ya kan aku nanya mas, siapa tahu ada. Aku mau nyimpan bunga ini." "Iya sayang, nanti kita beli aja. Jadi kan menuhin lemari kamu?" "Maksudnya mas?" Langkah Inayah terhenti saat melihat sebuah pintu yang tertutup dengan wallpaper. "Shopping hari ini aku temanin." Inayah mengangguk kegirangan sambil berjalan mendekati suaminya. Kata-kata Ibra kala itu membuat Inayah lupa akan apa yang ia lihat, sebuah pintu yang disamarkan dengan wallpaper. Aroma tubuh Ibra sungguh menggoda menurutnya. Inayah mengecup sekilas pipi Ibra dan lelaki itu tersenyum. "Kalau parfum mahal emang beda ya wanginya." Inayah memainkan jari-jarinya pada kancing kemeja suaminya. "Kamu sengaja goda aku ya? Bukan soal mahal atau enggak, itu tergantung siapa yang pakai dan siapa yang menghirupnya." Ibra menarik punggung Inayah hingga tak ada jarak di antara mereka. "Mas, udah ya, aku nggak mau lagi, ntar malam aja," ketus Inayah dengan wajah panik. Ibra terkekeh mendengarnya.
Ternyata pikiranmu liar sekali sayang. Padahal aku nggak ada maksud. Ibra mendekatkan wajahnya pada Inayah namun terhenti kala mendengar deringan ponselnya. Lelaki itu pun mendengus kesal. Siapa sih ganggu aja? Angkat sana, siapa tahu penting, tutur Inayah bernafas lega. Selamat, pikirnya. Apaan? Dengan nada kesal, Ibra menerima panggilan dari Ridwan. Kesal bos, lagi asik ya? Cuma mau mastiin hari ini ke perusahaan gak? Pakai nanya lagi? Enggak, apa ada yang penting? Jadi gini, gue yakin lo bisa. Ya iya sih, gue paham lo masih suasana pengantin baru. Tapi udah to the point aja, kenapa? Jadi siang ini ada meeting dadakan. CEO Wiranata Group mau bicara soal kontrak. Bukannya udah kelar ya? Ada beberapa poin yang mau diubah katanya. Pantesan dia nelponin gue terus dari kemarin. Dan lo nggak jawab? Iya, ya udah jam berapa? Emang nggak bisa ya berurusan sama lo aja? Nggak bisa bos, kemungkinan jam 11. Oke. Sejak Ibra menerima panggilan telepon, Inayah sudah keluar kamar dan turun ke bawah menuju ruang makan. Di sana sudah ada papa, mama, dan Adelia yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Ina, Ibra mana? Tanya mama saat melihat kehadiran Inayah. Masih di atas mah, lagi nerima telepon. Lalu Inayah mengambil posisi duduk tepat di samping Adelia. Kalian gak ke perusahaan kan hari ini? Enggak, Pak, jawab Inayah. Kak, kakak cantik banget, kelihatan masih ABG gitu. Kalau jalan sama aku, pasti mereka kira seumuran, ujar Adelia. Memang sejak pertama kali bertemu dengan Inayah, gadis belia itu langsung kagum dengan perempuan yang menjadi kakak iparnya sekarang. Ah, kamu bisa aja, Inayah tersenyum dan merasa Adelia terlalu berlebihan memuji dirinya. Masa sih dia masih kelihatan seperti ABG, pikirnya. Sementara Ibra menuruni anak tangga dengan wajah kesal karena panggilan dari Ridwan yang merusak suasana hingga Inayah mencuri kesempatan untuk kabur darinya. Ibra berdehem saat menuju ke meja makan, melihat mereka sedang bercanda ria. Lelaki itu penasaran apa yang mereka bahas. Katanya hari ini kita nggak kerja, tapi malah harus ke perusahaan, gerutu Inayah saat memasangkan dasi di leher suaminya. Sebentar aja sayang, ini maksa banget orangnya mau ketemu aku. Dasi sudah terpasang rapi. Inayah melangkah ke ruang ganti pakaian dengan malas. Sehari saja libur, kenapa sih? Kamu gak usah pakai setelan kerja kayak biasa, baju yang santai aja. Inayah berbalik. Gak profesional dong akunya. Gak apa-apa, aku suka lihat kamu pakai dress. Lagian kan cuma sebentar aja kok. Setelah meeting selesai, kita langsung pergi. Iya deh, sesuai permintaan suaminya, Inayah memilih pakaian yang santai. Dress selutut berwarna salem sangat anggun ia kenakan. Ternyata benar kata Adel, aku tuh mirip ABG. Sambil cekikikan, Inayah bercermin, merasa percaya diri. Udah sayang, Ibra yang sudah bersiap rapi melihat istrinya senyum-senyum sendiri di depan cermin. Sebentar, belum dandan. Kamu turun duluan mas, nanti aku nyusul. Enggak, aku tungguin aja. Ibra menunggu istrinya sambil bermain ponsel, membuka chat masuk ke ponselnya sejak 3 hari yang lalu yang sama sekali tidak ia baca, terlebih setelah akad nikah, karena Inayah yang selalu berada di dekatnya. Tak ada alasan lagi bagi Ibra untuk membuka chat. Tak sampai 5 menit, Inayah sudah bersiap. Ia mengunci rambutnya tinggi, memperlihatkan tengkuknya yang putih mulus. Ibra melirik sekilas ke arah Inayah.
Rambut diurai aja, jangan diikat gitu. Tapi aku lagi pingin kayak gini, Mas. Biasanya juga kan rambutku begini kalau mau kerja. Bukannya menuruti apa kata Ibrah, Inayah malah mengikatnya semakin tinggi. Ibrah mendekatinya. Kamu tuh kalau dibilangin suami, dengar dong. Ia menarik ikat rambut Inayah. Helai demi helai terlepas dan terurailah rambut panjang itu. Kenapa sih, Mas? Aku nggak rela kalau ada orang lain, apalagi laki-laki yang melihat ini. Pasti akan membangkitkan gairah mereka sambil memegang tengkuk istrinya. Padahal saat itu dialah yang sangat bergairah. Iya deh, iya, siap bos. Inayah sudah paham bahwa lelakinya ini pencemburu setengah mati. Daripada urusannya panjang, lebih baik dia menurut saja.